Hai guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Untuk di hari Senin di minggu yang awal ini kita bakal melihat yuk dari pump yang kemarin kita rasakan di pasar. Apakah ini artinya Bitcoin sudah kembali dari yang namanya fase bear market kemarin untuk keluar, akhirnya kita masuk ke bull run. Karena ada beberapa data yang menunjukkan nih perbandingan sama siklus sebelumnya. Jadi kita nanti bisa ngeliat sendiri dari data apakah ini sudah kuat pasarnya, fundamentalnya cukup untuk kita bisa lanjut terbang dan mungkin akhirnya kita jadi merasa pede dengan pasar. Cari tahu hari ini yuk. Oke, let's go. Sponsor video kita hari ini adalah dari Kristal. Kristal ini adalah aplikasi serbaguna di mana kita bisa nyimpen aset kripto kita sendiri di dompet pribadi. Jadi aman karena Kristal nggak nyimpen duit kita dan kita bisa melakukan banyak hal dari sana. Entah itu transfer antar blockchain, entah itu kita melacak portofolio, atau bahkan mau melakukan hal-hal berbau DeFi sekalipun. Kalau kalian belum pernah tahu itu, kalian bisa cek video-video kami yang sebelumnya dan mungkin juga klik link di bawah di deskripsi video ini untuk cobain sign up dan mungkin download aplikasinya. Oke, jadi untuk yang pertama kita bakal ngelihat ya, ini sebenarnya dari Glassnode. Semua hari ini bakal ngomongin tentang analisis on-chain. Untuk yang kurang tahu, analisis on-chain tuh beda sama TA karena dia nggak ngelihat dari segi harga doang, tapi dia ngelihat dari segi data yang ada di dalam blockchain itu sendiri, termasuk transaksi, termasuk volume, termasuk apakah investor itu whales atau itu orang yang ngehold atau orang yang cuma trader jangka pendek. Jadi hari ini kita bakal ngelihat dari perbandingan siklus sebelumnya, apakah kita sudah pulih nih pasarnya dari bear market Bitcoin. Nah, kalau misalkan kalian lihat chart di sini, mungkin kalian sudah mulai berpikir kayak udahlah pusing, males, ngebosen. Jangan khawatir karena yang ini sebenarnya lebih ke kayak psikologi. Meskipun memang kelihatan chartnya itu funky ya, kayak lucu gitu kan, banyak warna-warni, ada gambaran, ada bar segala macam, terus mulai kayak oh no, ini pasti bakal materinya pusing nih. Saya bakal berusaha biar bikin ini lebih mudah dipahami karena dia sebenarnya cuma membahas dari 4 hal aja. 4 hal ini sebenarnya diwakilkan sama banyak indikator, cuman kalian nggak perlu paham terlalu detail banget di masing-masing indikator karena yang penting dari 4 ini kita jadi tahu ya, yang namanya pasar itu kan volatil, naik turun, dan kadang orang-orang berusaha untuk cari topnya di mana, bottomnya di mana. Menurut saya tuh konyol dan menurut saya nggak bakal ada yang bisa dapat. Nah, yang bisa kita lihat dari sini adalah persamaan dari beberapa metrik di saat yang sama. Jadi percuma kalau misalkan dari 4 hal utama ini ada yang terjadi cuma 1 atau cuma 2, tapi yang lainnya enggak. Artinya itu jarang menunjukkan bahwa kita pulih dari bear market. Nah, kalian ngelihat satu hal aja ya, ini gabungan dari banyak metrik. Kalau misalkan kalian ngelihat bar yang warna birunya gelap, itu artinya 5 dari 8 indikator yang bakal kita lacak hari ini itu sedang terjadi, sedang kepicu, ke-trigger. Nah, itu menunjukkan bahwa memang kita sedang dalam kekuatan pasar yang fundamentalnya itu cukup untuk mendorong uptrend. Itulah kenapa kita ngelihat ini terlacak dari harga-harga itu. Kalau misalkan cuman birunya warna terang, warna biru terang, itu artinya kita masih cuman sedikit gitu kan, kurang dari 5 atau 8 metrik yang berbeda untuk bisa akhirnya kepicu. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari yang bar ini ya, yang warna biru gelap, itu sebenarnya 8 indikator semua sekaligus menyala. Artinya kepicu, ke-trigger. Dan kalau misalkan itu warnanya biru terang, artinya cuma 5 dari 8 indikator itu yang sedang terjadi. Dan kalau misalkan nggak ada, ya artinya cuma minim yang sedang ke-trigger pasarnya saat itu. Jadi kalau misalkan kita mau lihat dari siklus sebelumnya ini, kalian ngeliat sendiri nih, yang namanya biru gelap tuh bener-bener kita sedang dalam uptrend yang bertahan kuat. Dan itu ketunjuk dari fundamental yang sedang terjadi. Nah, hari ini kita mau ngeliat nih, apakah sekarang lonjakan yang kemarin itu kita bisa cukup merasakan bahwa oke, ini sudah lanjut to bull run. 4 hal yang tadi akan kita bahas itu apa sih? 4 hal itu yang pertama adalah harga spot Bitcoin itu harus ada di atas model-model pricing. Nah, model pricingnya ini nanti bakal kita bahas satu persatu juga, jadi nggak perlu khawatir. Itu ngecakup dari TA dan dari analisis on-chain. Terus yang kedua, itu momentum penggunaan jaringan. Jadi kan kalau harga naik, orang-orang juga harus pengen pakai blockchain-nya dong. Kalau nggak, pasti ya nggak punya fundamental yang cukup. Maka kita bahas dari aktivitas, dari kepadatan jaringannya Bitcoin. Kita lihat dari revenue, biaya fee-nya juga untuk transaksi. Terus yang ketiga, itu kita melihat apakah pasar sudah profitable. Apakah orang-orang itu sudah bisa TP. Apakah orang-orang sudah capek ngejualin aset. Dan apakah pasar itu kalau misalkan ada tekanan jual, bisa ketahan, bisa keserap. Jadi nggak koreksi terlalu dalam. Terus hal yang terakhir, itu adalah kekayaan dalam saldo USD. Itu saldonya itu ada dipegang sama hodler, orang-orang yang jangka panjang, atau dipegang sama trader jangka pendek doang.
Itu pokoknya 4 hal utama yang nanti dari 4 hal utama bakal kebagi-bagi ke banyak indikator lagi. Mari kita lihat satu persatu yuk, biar kita bisa paham nih, chart yang warna-warni kayak pelangi ini intinya itu apa sih. Yang pertama dari model pricing. Dari model pricing ini kita bisa ngelihat dua sinyal. Dan dua sinyal ini terlacak dari chart yang kalian lihat di sini. Kalau misalkan ya, kita ngelihat dari dua sinyal, yang pertama itu adalah trading harga itu di atas 200 MA. Dan kalau misalkan kalian sudah pernah yang namanya mainan TA atau setidaknya tahu basicnya, pasti tahu 200 moving average itu salah satu yang paling dilihat pasar. Itulah kenapa jadi terlacak pada harganya. Gara-gara psikologi orang berpikir, ya udah kalau semua trader ngelihat 200 moving average, berarti semua orang yang bakal berdagang di pasar juga bakal mengikuti itu. Nah, kalau misalkan harga spotnya Bitcoin itu sedang trading di atas 200 MA, itu sinyalnya bagus karena biasanya dilihat sebagai level apakah ini bear atau ini bull market. Terus sinyal yang kedua, itu apakah harganya trading di atas realized price. Nah, realized price ini artinya adalah investor Bitcoin itu sedang dalam profit, cuman masih belum di TP. Jadi anggap nih, misalkan saya beli 15.000 harganya. Terus sekarang harga Bitcoin 15.500. Artinya supply yang saya pegang itu sedang trading di atas realized price. Karena kalau misalkan saya TP itu dalam profit. Nah, dua gabungan sinyal ini menjadi pricing model yang kita lihat sekarang. Kalau misalkan nih ya, dua sinyal, dua kondisi tadi itu terjadi di mana mereka sedang trading di atasnya, maka akan indikator yang warna hijau ini nyala. Kalau kita ngeliat bar-barnya ini ya, pas bar hijau nyala bener-bener kita ngelihat uptrend gitu kan, kenaikan harga. Kalau pas lagi nggak ada barnya, ya udah memang itu lagi trading sideways atau lagi di bawah salah satu indikatornya. Bahkan meskipun ada beberapa harga yang udah trading di atas salah satu indikator tuh nggak bakal nyala. Karena memang ini warna hijau metriknya tuh cuman kalau misalkan dua-duanya terjadi di saat bersamaan. Itu yang pertama ya. Kita ngeliat dari model pricing, apakah Bitcoin itu sedang trading di atas 200 moving average sama di atas realized price. Kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya ini momentum alamat baru. Artinya alamat-alamat yang baru itu apakah aktif? Apakah orang tuh yang punya alamat Bitcoin ya sedang melakukan transaksi? Dan kalau kita mau lihat sinyalnya di sini, sebenarnya sinyal yang lebih kuat itu kalau aktivitas bulanan itu lebih ramai daripada aktivitas tahunan. Karena artinya on-chain itu sedang ekspansi gitu kan. Orang-orang sedang lebih aktif, bukan kayak yang namanya aktivitas tahunan kan bisa tersebar-sebar ya. Kadang mungkin lebih aktif di Januari, aktif di Maret, aktif di bulan-bulan akhir. Tapi kalau misalkan kita ngelihat yang spesifik mungkin Februari sepi. Itulah kenapa monthly activity kita lihat nih. Kalau misalkan yang 30 harian moving average-nya itu break di atas 365 harian, intinya dalam sebulan lebih ramai aktivitas daripada dalam setahunnya itu, maka artinya itu periode yang lebih gampang untuk sustain fundamentalnya. Intinya orang sedang menggunakan jaringan Bitcoin dan akhirnya yang warna kuning itu bakal nyala barnya. Dan ini bakal nge-flash, bakal ke-trigger. Intinya momentum penggunaan jaringan sedang konstruktif, lagi bagus untuk pasar naik. Dan kalian lihat sendiri dari siklus-siklus sebelumnya pun sama, bar warna kuningnya itu bakal nyala kalau memang lagi dalam bentuk uptrend dan bakal seiring waktu menghilang di saat kita bearish, masuk bear market atau sedang sideways. Dan itu yang sedang kita perhatikan sekarang. Momentum satu lagi itu adalah revenue fee. Revenue fee ini menandakan kalau misalkan blockchain Bitcoin itu sedang penuh atau sedang padat. Intinya setiap blok itu ada batasnya, transaksi bisa berapa banyak. Kalau transaksinya penuh dan banyak, artinya orang sedang pakai kan. Nah, ini bisa ketahuan dari fee revenue momentum ini. Kalau kita ngelihat, ini ada yang warnanya biru-biru kayak gini, itu artinya kebanyakan dari blok Bitcoin itu benar-benar kosong. Orang-orang nggak pakai Bitcoin untuk transaksi. Dan kalau misalkan bloknya sudah mulai terisi, maka flash ini bakal muncul barnya. Kan kalau barnya udah hilang, ya udah yang birunya muncul lagi. Intinya ini cuma menunjukkan blok di jaringan Bitcoin itu sedang penuh sama transaksi atau enggak. Kalau sedang penuh, artinya ya miners itu sedang menerima reward dari penggunaan jaringan Bitcoin. Dan reward tambahannya itu yang bikin kita ngelihat ada peralihan tren makro. Apakah trennya beralih dari bullish ke bearish atau dari bearish ke bullish. Nah, yang berikutnya kita ngelihat ini dari indikasi profit. Tadi kan kita udah ngomongin 1 sama 2. Sekarang yang ketiga, ini indikasi profit dalam bentuk ESOPR.
Profitnya kita bakal ngeliat dua, ada SOPR sama ada Realized PLN Ratio. Intinya apa? Yang beda itu kalau SOPR ini nggak memperhitungkan volume. Entah kalian retail mungkin cuman beli Bitcoin 500.000 atau 50.000, atau bahkan ada bandar yang beli 1 juta dolar, itu nggak pengaruh. Di SOPR kalian terlihat sama. Jadi nggak menghitung volume, cuman ngehitung aja apakah sedang dalam profit. Nah, kalau kita ngelihat dari SOPR ini kan ada indeksnya di sini nih. Nah, kalau misalkan dari indeksnya itu berada di atas dari angka 1, itu tandanya pasar tuh secara umum, secara rata-rata sedang merasakan profit. Dan mereka biasanya ngejual terus ya udah kadang TP, dan orang-orang yang investor tuh akhirnya sehat. Intinya mereka nggak sedang dalam tekanan finansial, karena mereka jadi nggak harus terpaksa melakukan keputusan yang mereka nggak mau. Intinya pasar itu kalau entah investor kecil, investor besar, kalau sedang di atas, trading di atas indeksnya yang satu ini sedang lebih bagus gitu kan. Dan kalau sama seperti yang sebelum-sebelumnya, metrik itu bakal nyala juga bar yang ada di bawah ini kalau kondisinya sedang terjadi. Artinya mereka sedang melakukan TP atau sedang merasakan profit. Nah, sekarang kalau yang realized PL ratio ini itu memperhitungkan volume. Jadi ketahuan yang sedang profit itu cuman investor retail kecil-kecilan kayak kita, atau bandar-bandar yang besar yang duitnya bener-bener udah bejibun. Nah, kalau dari sini kita ngelihat misalkan di atas indeksnya yang 1, itu artinya proporsi profit yang sedang di TP itu lebih gede. Nah, kalau kita ngelihat di sini gitu kan, itu artinya yang sedang TP itu kelihatan. Kalau misalkan yang lagi naik indeksnya jauh di atas 1, itu yang lagi TP memang yang saldonya gede-gede. Kalau yang di bawah sini artinya yang TP lebih banyak ke investor retailnya. Dan biasanya kalau misalkan moving average 30 harian ini itu sudah dipilih untuk metriknya PLN ratio, kita jadi lebih yakin nih apakah sudah pulih pasarnya. Sama barnya juga metriknya bakal flash, bakal muncul ke trigger kalau misalkan dia sedang terjadi hal positif. Nah, sekarang kita ke bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir itu siapa yang megang asetnya gitu kan. Apakah yang megang itu orang-orang dari pas beli di pucuk gitu kan, terus mereka pada nyangkut, mereka pada nyerah, atau yang beli itu whales yang pada beli di bawah, pada serok di harga yang murah. Nah, R-Hodl multiple ini ngelihat trennya selama 90 harian atau sekitar 3 bulan. Dan kalau misalkan kita ngelihat value ini lebih tinggi, itu artinya dominan itu cuman trader-trader jangka pendek. Biasanya usia koinnya tuh cuman semingguan. Kalau value-nya rendah, itu dominasinya dipegang sama orang-orang yang udah megang koin selama 1-2 tahunan lebih. Artinya hodler. Nah, kalau misalkan kita ngelihat ya, di masa-masa harga-harga itu naik gitu kan, itu biasanya pindah gitu kan supply-nya. Karena memang yang namanya hodler itu udah megang sejak lama, dan mereka akhirnya dapat reward-nya karena mereka bersabar beli pas bear market atau sideways. Terus akhirnya pas harga sudah memuncak, mereka TP, makanya itu akhirnya dikasih ke si orang-orang yang bakal beli di pucuk, investor-investor retail akhirnya yang bakal ngambilin, yang bakal jadi exit liquidity-nya bandar-bandar. Makanya kita ngeliat dari R-Hodl multiple ini perubahannya tuh. Seiring pasar naik sama turun, itu pasti berubah supply-nya. Supply-nya yang tadinya diserok sama orang-orang di bawah gitu kan, yang tadinya orang-orang beli di harga murah, terus dijual ke investor retail yang pada panikan, terus ikutan FOMO, terus akhirnya ngebeli di atas. Nah, yang terakhir, ini sinyal dari supply BTC yang masuk dalam profit. Kemarin kita sudah pernah bikin komentar pasar di dashboard member RR, dan ini yang sebenarnya selalu kami lakukan sih. Itulah kenapa kalau kalian jadi member, kalian selalu dapat komentar pasar terkini, dan itu banyak banget analisis on-chain yang saya lakukan. Itu salah satu judulnya kenaikan kecil dampak besar. Karena sebenarnya hanya dengan kenaikan harga Bitcoin kecil, gara-gara kita sedang di bear market kepanjangan, orang-orang akhirnya merasakan dampak besarnya. Dan yang tadi metrik terakhir kita lihat itu menunjukkan profit. Profit itu seberapa banyak orang yang megang supply Bitcoin yang sekarang sedang dalam posisi profitable. Jadi mereka bisa TP kalau mau, kalau enggak juga mereka sedang dalam unrealized profit. Nah, supply BTC ini akhirnya menunjukkan gitu kan perubahan makro. Kalau misalkan nih metriknya menyala gitu kan, barnya menyala, artinya kondisi ini sedang terjadi bahwa orang-orang itu sedang dalam profit dan mereka siap untuk TP.
Jadi itu intinya guys, kalau misalkan kalian nggak paham, nggak apa-apa, nggak perlu paham masing-masing dari indikator. Tapi intinya semua indikator yang dilacak ini dijadikan satu, biar kita ngeliat tuh, dari 8 indikator yang berbeda tadi, berapa banyak yang sedang menyala di saat ini, biar kita tahu apakah Bitcoin sudah pulih dari bear market. Ini kan terlalu zoom out ya. Kalau misalkan kita mau ngezoom in aja nih, misalkan dalam 1 tahun terakhir mungkin, untuk ngelihat kita sedang ada di mana dan apakah memang Bitcoin sudah siap untuk pulih. Nah, kita lihat di sini nih. Ini bener-bener yang kemarin kita rasakan tuh masih light blue pas di bulan Mei gitu kan. Karena orang-orang yang berpikir ya udah Mei sampai April 2022 itu dipikir bakal ada harapan lagi untuk bull run gara-gara ATH 2021 November, terus ternyata enggak. Akhirnya beberapa metrik nyala, indikator nyala, makanya barnya cuman light blue, cuman biru terang karena cuman ada 5 indikator yang nyala. Dan kalau kita ke zoom sekarang, itu beberapa indikator udah nyala. Kita udah ngelihat ada kayak dari segi moving average udah trading di atasnya. Dari model pricing tadi kita udah nyala barnya. Cuman dari segi profitabilitas, dari segi supply, dari segi kekuatan fundamental kayak aktivitas on-chain segala, itu masih belum ngedukung. Jadi intinya apa? Intinya kita masih jauh kalau ngelihat dari histori sebelumnya untuk kita bisa benar-benar pulih. Cuman ini pertanda bagus karena kita kembali ke level sebelum kejadian FTX kemarin dari segi harga dan dari segi metrik ini. Dan kita cuman perlu nunggu aja nih. Kalau dari dashboard semua indikator ini biasanya bertemu di saat bersamaan, kemungkinan besar kita lolos dari bear market itu lebih besar. Dan itulah baru kita bisa merasa yakin bahwa kita sudah lanjut ke bull run untuk ke bull market yang berikutnya. Tapi kalau belum bertemu di saat yang bersamaan, jangan berpikir satu metrik itu cukup. Karena satu metrik bisa dibilang aja, oh ini udah mantep nih, udah mau cukup pulih, oh ini udah kuat nih. Tapi harus di saat bersamaan sama yang lainnya. Karena kalau nggak didukung, di tahun-tahun sebelumnya pun terjadi gitu kan. Kita ngelacak itu ada banyak indikator yang nyala, ke-trigger, tapi ternyata masih koreksi lagi. Karena belum didukung sama fundamental metrik yang lain. Itulah kenapa kita melakukan ini semua di saat bersamaan. Ada 4 hal berbeda, dilacak dalam 8 indikator. Kalau semuanya sudah menyala, semuanya ke-trigger, kemungkinan besar kita lolos itu lebih besar. Jadi menurut kami dari data sekarang yang kita lacak di Glassnode, kita masih belum bebas dari bear market, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau mau ngelacak dashboardnya nanti kita bisa kasih linknya di deskripsi video ini, dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan lebih lanjut bisa komen di bawah, atau mungkin gabung ke komunitas kita di Discord sama di Telegram juga aktif ngobrolin tentang ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir guys. Kalau misalkan kalian suka jangan lupa kasih jempolnya, jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami di sini di Republik Rupiah. Sampai jumpa kalian semua lagi di video berikutnya guys. Cheers.